Paul Sheldon adalah seorang penulis novel yang terkenal dengan serial novelnya, Misery. Novel Misery ini adalah semacam novel roman picisan yang agak katro, namun sangat bisa membawa pembacanya yang bertampang Rambo tapi berhati rinto hanyut terbawa alur ceritanya. Judul Misery ini diambil dari nama dari tokoh novel tersebut, Misery Chastain. Sekarang, Paul sedang mencoba menulis hal yang baru karena sepanjang karirnya, Paul ini nggak pernah menulis apapun selain dari serial novel Misery tersebut. Paul mempunyai kebiasaan, saat hendak menyelesaikan buku baru, ia selalu menginap di sebuah penginapan di kota kecil yang bernama Silver Creek. Saat itu sedang musim dingin dan salju yang menutupi daerah tersebut lagi tebal-tebalnya. Tapi Paul memutuskan untuk pulang saat itu juga, agar ia bisa merayakan hari ulang tahun anaknya yang akan segera tiba. Ternyata saat itu salju turun semakin deras dan diikuti pula oleh badai salju, sehingga Paul kesulitan dalam mengendarai mobilnya. Akhirnya Mustang 65 itu pun harus terlempar keluar jalan karena jalan yang licin menyebabkan mobil sport itu lepas kendali. Untungnya Paul masih bisa selamat meskipun lukanya sangat parah. Paul tidak sadarkan diri. Penulis novel yang tenar itu akhirnya bisa selamat keluar dari lokasi kejadian setelah diselamatkan oleh seseorang yang bernama Annie Wilkes, seorang penduduk setempat yang merupakan fans berat dari Paul Sheldon ini. Annie yang seorang perawat ini membawa Paul ke rumahnya karena saat itu kondisinya tidak memungkinkan untuk membawa Paul ke rumah sakit. Jalanan tertutup oleh salju dan komunikasi terputus karena jaringan telepon mengalami gangguan. Maka menginaplah Paul dan menjalani perawatan dari seorang fans beratnya di rumahnya. Sementara itu agen publishing yang tadinya mau ditemui Paul Sheldon heran, kok nggak ada kabar juga dari si Paul ini. Maka dari itu, si ibu publisher ini menelpon Sheriff kota Silver Creek untuk meminta bantuan, mengecek keberadaan Paul karena sudah beberapa hari orang ini nggak ada kabar. Si Pak Sheriff ini memeriksa ke penginapan Silver Creek Lodge dan ternyata Paul Sheldon memang udah check out dari sana. Annie menyatakan kecintaannya terhadap karya-karya Paul dan tokoh misteri yang selalu membuat moodnya happy. Annie kemudian bertanya soal manuskrip yang ada di tas kulit Paul. Paul menyatakan bahwa itu adalah karya novelnya yang terbaru. Annie diberi izin untuk ngepoin karya terbarunya ini dan itu bikin Annie tersanjung karena dia udah jadi yang pertama yang bisa menikmati karya penulis terkenal tersebut. Esoknya ketika sedang menyuapi pasiennya itu, Annie menyatakan rasa ketidaksukaannya terhadap novel baru penulis kesayangannya tersebut. Di situ terlalu banyak kata-kata kasar katanya. Paul memberi alibi bahwa karakter-karakter di sana memang orang-orang gembel jadi bahasanya memang begitu kata Paul. Tanpa disangka dan ini yang membuat kita kaget, Annie yang sebelumnya terlihat sebagai pribadi yang hangat, tiba-tiba meledak mendengar sanggahan dari Paul. Oh, here's one big bastard of a check. Give me some of your Christing money. There, look there. See what you made me do. Setelah amarahnya habis membludak, ia pun pergi keluar dan menyalahkan Paul sebagai pemicu amarahnya tersebut. Esok paginya, Annie muncul dengan sumringah ke kamar Paul dengan memperlihatkan buku Misery's Child, edisi yang terbaru dari serial Misery yang baru ia dapatkan di toko buku di kotanya. Annie sangat antusias dengan buku itu. Paul menanyakan tentang kondisi jalan dan telepon karena ia ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada anaknya dan sekaligus mengabarinya bahwa ia dalam kondisi baik-baik saja. Annie bilang bahwa jalan yang baru dibuka hanya jalur menuju kota saja dan teleponnya masih nggak connect. Ia segera pergi keluar kamar untuk mulai membaca novel baru itu. Beberapa waktu kemudian sambil membawakan makanan untuk Paul, Annie menyatakan bahwa dia sangat puas dengan buku baru Paul ini, meskipun ia baru sampai di halaman 40 saja. Lalu sorenya Annie masuk lagi ke kamar Paul, kali ini dengan membawa seekor babi yang merupakan binatang piaraannya. Babi itu ia namakan Misery, sesuai dengan karakter di novel Paul yang ia sayangi karena kehadiran babi ini membuat efek bahagia yang sama seperti novel Misery karangan Paul. Ia kini sudah sampai ke halaman 300 dari novel Misery's Child. Makin lanjut makin keren, kata Annie yang menyatakan bahwa buku ini adalah masterpiece-nya Paul, setara dengan bangunan Sistine Chapel, ujar dia sedikit lebay. Momen-momen itu, Annie sempat curhat bahwa ia begitu terpukul ketika ia ditinggal oleh suaminya. Waktu itu, ia berada dalam kondisi yang tidak siap untuk menerimanya. Momen-momen berat itu ia habiskan dengan bekerja di rumah sakit, siang dan malam. Saat itulah ia menemukan novel misterinya Paul dan ia merasa bahagia mengikuti cerita dari novel tersebut. Ia mengikuti semua edisi-edisinya dan selalu ia baca ulang ketika baru aja ia tamat membaca bukunya. Buku-buku ini telah mengisi rasa sepinya berada dalam kondisi terpuruk ditinggal suami. Sekarang ia tinggal 2 bab lagi menuju ending dari Misery's Child.
dan dia sangat antusias untuk menyelesaikannya malam itu. Hari pun sudah gelap dan Paul sedang tertidur ketika tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Paul terbangun mendengar suara pintu yang berderit. Paul melihat ke arah pintu, di sana Annie sedang berada, berdiri menatapnya dengan tatapan marah. Annie marah karena tokoh misteri yang sangat disayanginya dimatikan oleh sang pengarangnya di buku terakhir itu. Misery Chastain cannot be dead. I don't want her dead, and you murdered her! Paul yang sebenarnya udah bosan mengarang cerita tentang tokoh yang bernama Misery ini, menjelaskan bahwa kematian karena melahirkan banyak terjadi di tahun 1871. Yang penting jiwanya masih ada bersama kita, kata Paul. Annie tidak peduli dengan jiwa, ia cuma pengen Misery hidup, dan ia meledakkan amarahnya saat itu dengan membabi buta. Dari saat itu, perasaannya terhadap Paul menjadi berbalik benci. Ia menyatakan bahwa ia tidak akan menghubungi siapapun, tidak itu dokter, polisi, anaknya, ataupun agen publishingnya. Ia akan menyekap Paul di rumahnya dan mengancam kalau ia mati, maka Paul pun mati juga. Annie kemudian berangkat dengan mobil Cherokee-nya. Paul mulai ngeri dengan orang ini. Ia mulai terpikirkan untuk melarikan diri dari sana. Paul mencoba turun dari ranjangnya dan meraih pintu kamar, namun ternyata pintu itu dikunci. Lukanya masih sangat parah sehingga kemudian ia hanya bisa baringan aja di lantai kamar tersebut sampai pagi hari ketika Annie melihatnya dan kemudian mengangkatnya kembali ke atas tempat tidur. Annie bilang bahwa tadi malam itu ia sudah meminta petunjuk kepada Tuhan tentang keberadaan Paul di rumahnya dan katanya Tuhan sudah memberi jawaban bahwa ia mengirim Paul ke rumahnya agar Annie bisa menunjukkan jalan yang benar. Annie kemudian membawa tungku pembakaran barbeque dan meminta Paul untuk membakar manuskrip dari karya Paul yang terakhir. Paul tadinya menggertak bahwa ia nggak keberatan karena kopiannya sudah ada di pihak penerbit. Namun, Annie yang benar-benar fans berat Paul ini mengetahui kebiasaan Paul yang nggak pernah membuat kopian dari manuskrip yang belum dicetak. Itu ia ketahui dari pengakuan Paul di sebuah acara talk show 11 tahun yang lalu. Akhirnya dengan sangat terpaksa, Paul membakar karya baru yang sangat sulit ia selesaikan itu. Besoknya Annie membawa Paul keluar dari kamarnya. Ia membawa Paul ke sebuah ruangan yang mana di situ terdapat jendela dengan pemandangan ke alam di luar sana. Rupanya Annie telah mempersiapkan ruangan tersebut sebagai studio Paul untuk kembali berkarya. Ia telah menyiapkan meja, mesin tik bekas, dan beberapa rim kertas untuk Paul. Annie meminta kepada Paul agar sebagai rasa terima kasihnya sudah diselamatkan dari maut, Paul menulis buku yang berjudul Misery Return. Ia meminta Paul menghidupkan kembali tokoh Misery di buku ini. Paul kini sadar bahwa ia harus bermain trik untuk menghadapi wanita yang agak terganggu itu. Ia meminta agar Annie beliin lagi kertas jenis lain ke kota karena kertas yang sudah ia belikan sangat mudah bikin tulisannya jadi lumer. Dan begini reaksi dari Annie. I do everything to try and make you happy. I feed you, I clean you, I dress you, and what thanks do I get? Oh, you bought the wrong paper, Annie. I can't write on this paper, Annie. Setelah sebelumnya membanting ngerim kertas ke kaki Paul yang masih cedera itu, Annie pergi lagi ke kota untuk membelikan kertas buat Paul. Kesempatan itu dipergunakan Paul untuk keluar dari tempat itu. Paul menemukan potongan kawat yang lepas dari mesin tik bekas itu di lantai. Kawat itu dipergunakan untuk membuka pintu dan ternyata berhasil. Pintu ruangan itu berhasil dibuka. Paul masuk ke ruang tamu untuk mencari telepon, namun memang benar, telepon di rumah Annie ini benar-benar rusak. Lalu Paul mencari jalan lain dan masuk ke sebuah ruang gudang kecil. Ia menemukan deretan obat persediaan yang merupakan stok obatnya ini untuk mengobati pasien. Paul mengambil beberapa lembar obat Novril yang biasa diberikan Annie kepadanya. Paul mencari jalan lain dan ia menemukan dapur yang mana di sana ada pintu yang tidak terkunci. Ia berusaha mencapai pintu tersebut, namun kursi rodanya tidak bisa lewat ke celah ruangan dapur yang kecil itu. Paul pun terjatuh. Ia sempat melihat deretan pisau yang ada di sana. Sebelum akhirnya, ia mendengar suara sebuah kendaraan. Annie sudah sampai di pelataran rumah. Paul segera bangkit lagi menuju kursi rodanya dan bersusah payah agar ia bisa kembali mencapai ruangan tadi sebelum Annie tiba. Paul bersikap seolah-olah ia sedang berada dalam kesakitan yang sangat ketika Annie masuk ke ruangannya. Ia segera minta diambilkan obat saat itu juga. Paul lalu dibawa lagi menuju tempat tidurnya. Annie berharap penulis idolanya itu sehat dulu sebelum lanjut mengerjakan buku yang dipesannya. Sementara itu, penelusuran polisi terhadap kasus hilangnya Paul menemukan titik terang. Dengan pantauan udara lewat helikopter,
mobil Mustang Paul berhasil ditemukan. Paul membuka kapsul obat yang ia simpan selama ini dan ia sembunyikan di dalam kasur tempat tidurnya. Ia mengumpulkan serbuk-serbuk dari kapsul tersebut ke dalam sebuah lipatan kertas. Kini saatnya untuk memulai penulisan buku pesanan dari Annie. Dan si ibu-ibu perawat itu kini berperan sebagai editornya. Annie menyuruh Paul menulis ulang tulisannya apabila isinya tidak sesuai dengan keinginannya. Sampai pada suatu momen, Annie membaca hasil penulisan Paul, dan kali ini premis yang diusung sangat berhasil memuaskannya. Annie gembira karena kini tokoh favoritnya, si Misery itu akan hidup kembali. Untuk merayakan kembalinya Misery, Paul mengajak Annie untuk merayakannya dengan acara makan malam. Annie sangat tersanjung dengan ajakan penulis idolanya itu. Sementara itu, Bapak Sheriff tua mencoba membaca semua buku Misery untuk mencari tahu buku seperti apa hasil karangan pengarang yang sedang hilang itu. Mungkin dari sini dia bisa menebak profil dari orang yang telah membawa kabur Paul. Karena Bapak Sheriff ini meyakini bahwa Paul berhasil keluar dari mobilnya karena ada seseorang yang menolongnya keluar. Makan malam pun berlangsung. Annie make-upan, memakai baju yang spesial untuk menjalani acara syukuran itu. Paul mengajak Annie melakukan toast untuk Misery. Untuk itu idealnya harus ada lilin di sana. Annie kemudian pergi mencari lilin ke tengah rumah dan Paul mempergunakan kesempatan itu untuk menaburkan serbuk obat yang sudah ia kumpulkan ke dalam gelas wine Annie. Annie pun datang dengan bawa lilin dan kemudian menyalakannya. Toast pun dilakukan, namun Annie yang agak gugup ini menyenggol lilin tersebut sehingga hampir jatuh dan membuat gelas wine yang sedang dipegangnya miring sehingga tumpahlah wine tersebut. Gagal sudah kesempatan bagi Paul untuk membuat Annie gak berdaya. Pada akhirnya Paul memang harus benar-benar merampungkan buku itu. Waktu berlalu, Paul berada dalam proses penulisan buku tersebut yang ia kerjakan siang dan malam. Di sela-sela waktu menulis, Paul mulai melatih otot-otot tangannya. Ia mengangkat-angkat mesin tik yang besar itu untuk membuat tangannya kembali punya kekuatan. Suatu malam di mana saat itu turun hujan dan petir menggelegar, Annie masuk ke ruangan Paul dengan raut muka yang bete. Ia masuk untuk memberikan 2 kapsul Novril yang masih rutin diberikannya. Paul heran melihat ekspresi muka Annie. Ia menanyakan keadaan si perawatnya tersebut. Annie menjawab bahwa moodnya memang suka down kalau hujan turun. Ditambah lagi dengan pikiran-pikiran yang sekarang muncul di kepalanya. Annie yang tadinya hanya mencintai karya Paul, kini mulai mencintai orangnya juga. Dan perasaan itu yang kini membuatnya takut. Takut untuk kehilangan Paul, karena bukunya sudah hampir selesai dan kaki Paul pun sudah semakin membaik. Annie mengeluarkan pistol dari saku bedrobe-nya yang saat itu masih belum terisi peluru, namun suatu saat ia akan menggunakannya, katanya seraya pergi. Annie pergi keluar dengan mobil jeepnya di tengah hujan yang deras itu. Paul kemudian menuju dapur yang tadi ia lihat ada kumpulan pisau di sana. Kemudian ia jalan-jalan ke ruangan tengah dan menemukan sebuah album tebal. Paul membuka album tersebut yang ternyata berisi kumpulan clipping-clipping surat kabar berita yang menyangkut Annie dan keluarganya. Annie ini ternyata mempunyai track record yang gelap dan di halaman terakhir, clipping yang terpajang adalah berita mengenai kabar Annie dihukum buih karena terkait kasus kematian bayi-bayi di rumah sakit tempat ia bekerja. Paul kini menyadari bahwa ia sedang berada di rumah seorang kriminal yang mengalami gangguan kejiwaan. Di tempat lain, sang Bapak Sheriff yang dengan rajinnya membaca buku Misery satu persatu menemukan sebuah kalimat yang membuatnya terkesan dengan buku itu. Ia kemudian mencatat kalimat tersebut. Paul kini bersiap-siap menunggu kedatangan Annie. Ia akan menebas orang sakit ini dengan pisau begitu ia menampakkan diri di depan mukanya. Akhirnya saat yang ditunggu tiba. Mobil Annie terdengar sudah menepi di pelataran rumah. Paul mengamati dari dalam kamar. Suara langkah Annie makin mendekat dan berhenti di depan pintu kamarnya. Dilihatnya dari celah pintu bagian bawah, memang saat itu bayangan kaki Annie ada di depan pintu. Annie berhenti, namun ternyata tidak terus masuk ke dalam kamar. Annie malah terus belok menuju ruangan tengah. Paul masih menunggu ketika kemudian dirasa terlalu lama ia menunggu. Mungkin Annie sudah tidur, dan untuk itu ia pun ikut tidur pula. Paul kemudian bangun besok pagi harinya dengan dibangunkan oleh Annie. Saat itu tubuhnya sudah terikat pada tempat tidurnya. Annie mengatakan bahwa ia sudah pada keputusan. Ia akan mengikuti cara lama yang dilakukan oleh para juragan tambang emas di masa lalu ketika ia hendak menghukum para pekerjanya, namun dengan tetap membiarkan mereka bisa bekerja. Paul mencoba untuk meraih pisau yang ia sembunyikan di bawah kasur, namun ternyata sudah diamankan oleh Annie. Annie kemudian mengambil sebuah
balok kayu besar yang ia letakkan di antara dua pergelangan kaki Paul, lalu membawa sebuah palu besar dan memukul kedua pergelangan kaki penulis tenar itu sampai patah. Paul yang sudah diambang sembuh, kini kembali mengalami cedera serius pada kedua kakinya. Annie kemudian pergi ke kota dan terlihat marah-marah sama pengemudi mobil lain. Hal ini menarik perhatian Bapak Sheriff yang sedang ada di tempat kejadian itu. Bapak Sheriff ini kemudian membawa catatan yang ia cuplik dari novel misteri tadi malam dan kemudian pergi ke perpustakaan. Dia membuka-buka dokumen mengenai kasus Annie dan ia menemukan kecocokan dari cuplikan tulisan itu dengan perkataan Annie saat ia ditanya wartawan mengenai pembelaan dirinya yang diajukannya ke pengadilan. "There is a justice higher than that of man. I will be judged by him." Bapak Sheriff ini kemudian pergi ke toko dan menanyakan perihal Annie Wilkes kepada pemilik toko tersebut. Dan pemilik toko itu kemudian memberi keterangan bahwa Annie memang sering beli novel Paul Sheldon di sana. Dan beberapa hari kemarin, dia baru saja membeli beberapa pak kertas. Sheriff ini makin yakin akan kesimpulannya. Dia kemudian pergi mendatangi rumah Annie. Annie yang melihat kedatangan Sheriff ini langsung mengamankan Paul dengan membiusnya dan menaruhnya ke dalam basement. Pak Sheriff itu tiba di depan rumahnya dan kemudian Annie mempersilahkan Bapak Sepuh ini untuk masuk dan bersikap seperti tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi dengan Paul. Annie mengakui bahwa kertas dan mesin tik yang baru ia beli itu adalah upayanya untuk menggantikan peran Paul sebagai penulis novel di dunia. Pak Sheriff ini belum menemukan bukti-bukti yang konkret dari sana. Lalu kemudian ia memutuskan untuk pamit pulang meskipun dia memang sudah sedikit rada curiga terhadap tingkah Annie yang agak ganjil. Baru saja ia keluar dari pintu, ia mendengar sebuah bunyi yang keras dari dalam rumah. Ia kemudian balik lagi menuju dalam rumah tersebut untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Itu rupanya suara dari dalam basement. Paul menjatuhkan alat panggang barbeque sehingga menimbulkan bunyi yang kencang. Paul kemudian berteriak, "I am here, Bapak, I am here." Pak Sheriff membuka pintu basement dan ia menemukan Paul lagi terbaring di sana. Belum sempat Pak Sheriff ini melakukan tindakan, sebuah tembakan shotgun menerjang dadanya. Annie rupanya masuk ke dalam rumah untuk mengambil shotgun yang ia tembakkan ke Bapak Sepuh itu. Pak Sheriff tua ini pun mati seketika. Annie yang gak mau ditinggal Paul, saat itu langsung mengajak mereka mati bersama. Ia membawa sebuah pistol yang sudah diisi oleh 2 peluru, satu untuk Paul dan satu untuk dirinya. Paul mencoba menunda tindakan Annie ini dengan dalih bahwa mereka harus mikirin nasib dari misteri. Dia harus merampungkan dulu bukunya itu agar mereka bisa membawa misteri kembali ke dunia luar. Annie pun terbujuk. Dia balik ke dalam rumah untuk mengambilkan kursi roda dan pergi untuk menyiapkan makanan buat Paul. Paul masih sempat mengambil kaleng cairan lighter dan menyelipkan di celananya sebelum dia menyusul Annie naik ke atas. Paul meneruskan penulisannya dan saat itu dia tinggal menyelesaikan bab terakhirnya saja. Dia meminta Annie untuk mempersiapkan acara ritual yang biasa ia lakukan ketika ia berhasil merampungkan karyanya. Pertama, harus ada 1 batang rokok. Kedua, harus ada 1 buah korek api. Dan ketiga, harus ada wine bermerek Dom Perignon. Annie pun pergi untuk mencari segala barang yang diminta pujaannya itu, sementara Paul meneruskan penulisannya. Annie meletakkan semua pesanan Paul tadi yang ia taruh dalam 1 nampan ke mejanya Paul. Paul menerima persembahan Annie itu, namun ada 1 hal yang ia minta sebelum perayaan itu dilakukan. Kali ini gelasnya harus ada 2, katanya. Annie tersanjung gila mendengarnya. Ia pun pergi lagi menuju dapur. Saat itu, Paul mengambil korek yang ada di atas nampan dan meletakkan hasil tulisannya di lantai untuk kemudian membasahinya dengan cairan lighter dan bersiap untuk menghadapi Annie. Annie yang datang dengan perasaan sumringah jadi terkagetkan melihat masterpiece yang ia pesan dari Paul sudah berada di lantai dan Paul mengancam akan membakar hasil tulisannya itu. Annie histeris karena semua rahasia tentang misteri ada di sana. Siapa itu bapak sebenarnya? Akhirnya misteri itu jadian sama siapa? Ada di dalam manuskrip itu. Paul tidak mengulur waktu. Dia langsung membakar manuskrip yang langsung dikejar oleh Annie untuk ia selamatkan. Annie yang kini sedang berjongkok mencoba untuk mengamankan kertas-kertas itu jadi target yang empuk bagi Paul untuk menghajarnya dengan mesin tik lama yang bahannya masih terbuat dari baja. Namun hal itu tidak cukup untuk melumpuhkan Annie. Perempuan psycho ini kemudian menerjang Paul dan terjadilah pertarungan di antara mereka.
Begitulah bro dan sis alur cerita dari film misteri ini. Akhir ceritanya sudah bisa diprediksi, berakhir happy ending khas Hollywood. Paul Sheldon akhirnya bisa selamat dan meneruskan lagi penulisan novelnya. Meskipun itu bukan novel misteri lagi, dan mulai dapat sambutan yang baik dari kritisi novel. Untuk perannya sebagai tokoh Annie Wilkes ini, Tante Kathy Bates diganjar Oscar sebagai aktris terbaik tahun 1991. Kita tim Sinetalk pamit dulu. Dadah! Kathy Bates in Misery. I'd like to thank the Academy